Ya, masih di Merah Putih. Terima kasih Anda setia bersama kami. Dan tadi sudah ada penelpon sebelum jeda Bapak Rusmanto di Solo. Nah, ini sekaligus melanjutkan dari apa yang disampaikan dan juga menanggapi dari Pak Rusmanto, Pak Joko, silakan tadi tentang nilai-nilai yang sudah ditanamkan di dalam bulan puasa. Dididik selama 29 hari atau 30 hari ya, untuk jujur, disiplin, jiwa sosial, tapi setelah bulan Ramadan kok luntur gitu ya. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Kita selaku pendidik, selaku orang tua, selalu berharap bahwa momen Ramadan ini berkelanjutan. Artinya, anak-anak bangsa kita itu cerdas dan berakal karimah. Memang, ya itu sudah jamak lumrah kalau orang Jawa mengatakan demikian. Kalau hilang Ramadannya yang biasanya jamaah sholat Isya, kemudian tidak jamaah sholat subuhnya banyak, kemudian tidak. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita selaku pendidik untuk terus memberikan motivasi. Ya, al-insanu mahalul khotok wanisan. Manusia tempatnya salah dan lupa, iya. Namun kita terus harus mengingatkan anak-anak didik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, untuk terus beribadah kepadanya, untuk terus bersedekah. Bukan hanya di bulan Ramadan saja kita berinfak sedekah, ya, empati dengan sesama. Tapi di luar itu harapannya juga terus. Ini memang sebulan ini untuk mendidik kita, untuk terus dilanjutkan. Termasuk tadarus kita. Jangan berhenti khatam hanya di bulan Ramadan berikutnya terus enggak. Gitu. Kemudian sholat juga demikian. Kemudian di situ kan ada sholat taraweh ditutup witir. Bukan berarti setelah Ramadan nanti kita tidak sholat lail, tidak sholat witir, terus harapan kita seperti itu. Maka momentum ini mari terus kita garap bersama agar anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya generasi-generasi kita terus selalu berempati dengan sesama. Ya, indah kok kita memberi, dikembalikan Allah berlipat ganda, tidak hanya 10 kali, 700 kali, 1.000.000 kali. Itu hak Allah, mau memberikan berkali-kali, berlipat-lipat ganda Allah, sesuai dengan kadar keikhlasan kita masing-masing. Ya, kalau kita memberi dengan kesombongan, kita memberi dengan pamer, tidak ada artinya. Ya, tapi dengan ketulusan, subhanallah, akan dikembalikan yang luar biasa. Semoga momentum ini merupakan pendidikan kita terus sepanjang masa. Baik, jadi Pak Munawar silakan. Ya, kalau menanggapi pertanyaan Pak Rusmanto tadi, sebagian besar memang seperti itu. Sebagian besar ya Pak? Ya, dan itu yang salah. Nah, itu yang salah. Karena hanya seolah-olah bulan Ramadan sajalah berdisiplin. Bulan Ramadan sajalah bertanggung jawab dan lain-lain sebagainya tadi bersosial. Padahal yang berkaitan dengan kebaikan ini tidak ada waktunya kapan. Apakah Ramadan, pasca Ramadan, sebelum Ramadan harus berbuat baik. Hanya dorongannya mengapa di Ramadan? Karena di Ramadan inilah memang pahala dilipat gandakan, sehingga memberikan dorongan pada seorang tersebut. Kemudian, kalau sampai pada seperti apa pertanyaan Pak Rusmanto tadi, artinya melaksanakan puasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ya sudah, kalau sudah seperti itu, habis itu sudah. Dan nilai pengawasan sudah tidak ada lagi. Toh, habis puasa terus mau tidak tanggung jawab, tidak disiplin, dan sebagainya. Ini kan sudah tidak, hakikat puasanya tidak bisa dilanjutkan. Nah, oleh karena itu, agama mengajarkan ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah memang puasanya orang awam. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rusmanto tadi. Puasanya orang awam ini adalah hanya sekedar tataran melaksanakan, menggugurkan kewajiban itu saja. Habis itu ya sudah. Dan tidak ada kenangan, tidak ada ini, dan sebagainya. Yang kedua, puasa yang istimewa. Artinya tidak hanya sekedar mempuasakan yang dilarang oleh Allah, yang membatalkan puasa, tapi panca indera dan sebagainya ini dipuasakan semuanya dalam rangka untuk mencapai la'alakum tattaqun tadi. Kalau sudah tahapan seperti ini, saya yakin tidak gampang luntur. Ya,
tidak gampang luntur. Artinya setelah puasa ini tetap saja akan dibawa nilai-nilai itu. Kemudian yang ketiga adalah yang paling tinggi, khawasil khawas, itu teristimewa. Jadi memang benar-benar setelah puasa, itu jauh lebih bagus daripada puasa itu sendiri. Makanya itu setelah puasa ini bulan Syawal, bulan peningkatan. Ya. Jadi bukan justru kebalik seperti yang sampaikan Pak ya, bulan penurunan. Jadi setelah Ramadan itu adalah Syawal, bulan peningkatan. Tapi yang sering terjadi adalah justru terbalik, bukan Syawal bulannya, tapi bulannya sudah yang dulu sudah dianggap lewat begitu saja. Lah ini yang salah. Jadi menurut saya ada 3 tingkatan ini yang memang harus dicapai, dan ini memang jarang ditekankan seperti ini. Hanya sekedar pokoknya dapat pahala banyak dan sebagainya. Tapi bagaimana makna-makna yang terkandung di dalam puasa ini sendiri tidak pernah diajarkan lebih jauh. Oleh karena itu marilah ini merupakan kewajiban kita bersama, bagaimana jangan sampai pasca Ramadan ini bukan Syawal. Pasca Ramadan ini adalah Syawal, artinya bulan peningkatan. Mestinya jauh lebih baik daripada di bulan Ramadannya itu sendiri. Kalau itu terjadi luar biasa. Dan ini oleh karena itu ujung dari semuanya ini tadi kan takwa. Jadi mestinya setelah bulan Ramadan keluar itu ya tetap takwa. Tidak hanya takwa itu hanya di dalam bulan Ramadan saja. Dan takwa itu sendiri kita jabarkan di 4 tadi. Di dalam hal ini berkaitan dengan ini. Dan ini kalau kita implementasikan di dalam Syawal dan selanjutnya, wah luar biasa. Ini dari kami seperti itu, insya Allah kalau memang sudah seperti ini, bangsa dan negara ini benar-benar bisa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kesuksesan orang berpuasa dalam hal kualitas puasanya itu bisa dilihat nanti setelah bulan Ramadan. Mestinya seperti itu, orang itu ya Pak ya. Ini kan Ramadan ini seperti kita dideklat ya sama Tuhan, ya dideklat. Pasca deklat mestinya jauh lebih bagus dibandingkan deklatnya. Seharusnya. Tapi yang jarang terjadi. Oke, ada penelpon lagi kita terima. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Pak Nurdin Warsito di Jajar Laweyan, Pak. Pak Nurdin. Iya. Silakan Pak, di Jajar Iya, Laweyan. ini sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Cuman saya mau bertanya, Bapak, kiat apa biar semangat di bulan Ramadan ini mewarnai 11 bulan yang akan datang? Iya. Begitu. Kebetulan kami kan punya anak kecil yang masih latihan puasa. Nah itu. Jadi sekali lagi, kiat apa yang nanti di bulan Ramadan ini mewarnai 11 bulan yang akan datang? Ya, terima kasih ya Pak. Baik. Ya, karena memang tantangan zaman sekarang tentu lebih ya Pak ya, dalam hal mendidik anak ya. Daripada mungkin zaman-zaman Pak Joko, Pak Munawar waktu dulu ya. Sekarang lebih berat pastinya ya. Luar biasa. Godaan-godaannya. Luar ya, biasa. pokoknya masukan-masukan yang dari luar yang tanpa filter itu yang luar biasa juga. Nah, ini tadi disampaikan oleh Pak Nurdin. Ini memang hanya 1 bulan. Tapi bagaimana bisa nantinya yang 1 bulan ini juga mewarnai 11 bulan setelah bulan Ramadan ini. Kira-kira bagaimana? Ya, Joko dulu silakan. Mestinya tadi saya matur ini berkelanjutan. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu mencintai hambanya yang muttaqin, hamba yang bertakwa. Yang mau melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini terus. Nah, tadi dikatakan Pak Nurdin bahwa ini sifatnya masih belajar. Ya tadi, sifatnya masih belajar. Oke lah. Nah, memang kita belajar mesti ada orang yang memberikan pelajaran. Ada orang yang mengampu, orang yang mendampingi anak-anak kita. Memang harus kita kawal. Di depan kami matur bahwa puasa tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kita bisa melihat file kita. Tatkala puasa tahun kemarin, 10 hari pertama yang penuh rahmat, saya full. Namun 10 hari kedua yang penuh barokah itu godang 3 kali, misalkan kan gitu. Apalagi 10 hari ketiga yang penuh mahfirah, diampuni semua kesalahan kita. Itu malah godang 5 kali. Karena sudah menyiapkan lebaran ya, saudaranya banyak berdatangan, gitu. Nah, sekarang mestinya selaku orang tua, selaku pendidik dan sebagainya, oh ayo,
Kalau kemarin godang biar berlalu, sekarang tidak boleh godang. Akan saya fullkan. Kemarin godang 5 kali, sekarang harus full. Nah, ini berkemajuan. Kalau kita sama, itu rugi. Ya. Ya, maka mari. Ya, kita kawal terus, kita kawal terus. Ya, insya Allah. Kalau kita memang punya niatan yang kuat, insya Allah kita akan mampu merubah. Karena ini di Kawah Condro di Muko. Ya, itu tadi ya. Kawah Condro di Muko yang ini menggodokan pembelajaran 1 bulan ini. Harapannya bulan berikutnya terus berkelanjutan, berlanjut. Termasuk sholatnya, ibadahnya, sodakohnya, baca Al-Qur'annya, ya, dan lain sebagainya. Mestinya terus menambah kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dekat pada Allah sejengkal, Allah mendekati kita sedepa, kita mendekat Allah sambil berjalan, Allah mendekat kita sambil berlari. Ya. Baik, nanti untuk Pak Munawar setelah jeda lagi ya, untuk menanggapi. Tapi dari apa yang disampaikan, jadi ini sedikit tahu Pak, kenapa banyak orang gagal berpuasa, itu karena tadi 10 hari terakhir itu fokusnya tuh lebaran, mudik, baju baru, dan lain sebagainya Pak. Jadi dia konsentrasi lagi ya, tidak fokus di Ramadan ini ya. Godaan itu. Godaan itu. Baik, kita akan lanjutkan satu segmen terakhir, tetap di Merah Putih.